Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana lis-salatil jamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, 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 tabarra'na min haulina wa quwwatina wa ilmina والتجأنا إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pagi hari ini kajian dengan tema selingan. Jadi kajian utamanya adalah Asmaul Husna. Tapi kajian hari ini kajian lebih kepada pembekalan untuk Ramadan yang ada di hadapan kita insyaallah beberapa hari lagi. Tema kajian kita adalah kiat-kiat sukses ibadah Ramadan. Karena orang itu nggak bisa disebut sukses kalau dia tidak sukses ibadah. Handphone ini disebut handphone sukses kalau handphone ini bisa digunakan untuk komunikasi, betul ya? Karena tujuan diciptakannya handphone untuk komunikasi. Meskipun handphone ini bisa buat ganjel pintu, bisa Ustaz ganjel pintu, buat nimpuk anjing bisa. Tapi kalau dia nggak bisa digunakan untuk komunikasi, ini bukan handphone sukses, tapi handphone gagal. Kenapa gagal? Tidak sesuai dengan tujuan dia dibuat. Mic ini untuk meng-up suara kan? Kalau mic ini nggak bisa meng-up suara, berarti ini mic gagal. Karena tidak sesuai dengan tujuan dia dibuat. Tujuan manusia diciptakan untuk apa, ibu-ibu? Halo? Untuk ibadah. Jadi walaupun manusia itu hebat, cari duitnya, tinggi jabatannya, dia nggak bisa ibadah, nggak sukses ibadah, itu manusia gagal dalam perspektif Al-Quran. Makanya Fir'aun itu gagal atau sukses menurut Quran? Gagal. Qarun banyak duitnya, manusia gagal menurut Al-Quran. Nah, ini mengapa kita perlu bicara tentang kiat-kiat sukses ibadah Ramadan. Karena orang gak bisa disebut sukses kalau dia gagal menjalankan alasan mengapa dia diciptakan. Nah, jadi orang baik siapa? Orang yang menjalankan tugas ibadahnya. Orang jahat siapa? Orang yang tidak menjalankan tugas ibadahnya. Itulah definisi baik dan buruknya seseorang dalam perspektif agama kita. Yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mengapa kita perlu sukses ibadah Ramadan ini? Karena kalau kita gagal di ibadah Ramadan ini, kemungkinan kita babak belur di setelah Ramadan. 11 bulan Ramadan babak belur. Maksudnya apa? Lebih tidak sukses lagi kita dalam ibadah. Karena ibadah Ramadan ini semacam pengisian baterai untuk 11 bulan yang akan datang. Gagal ngisi baterai di 1 bulan Ramadan ini, mogok gitu kita di 11 bulan itu. Bulan Ramadan ini ibarat musim hujan yang kemudian tanah-tanah itu mengumpulkan air. Nanti masuk bulan berikutnya musim kemarau, tidak akan pernah kekeringan.
Jadi dari sini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Ramadan ini bukan untuk Ramadan. Ramadan itu untuk setelah Ramadan. Maka kalau Ramadan kita berhasil, kita akan gampang menghadapi sebulan yang akan datang. Karena Ramadan ini seperti bulan pelatihan, Pak. Di wilayah latihan itu lebih ringan daripada di wilayah kenyataan. Kalau di pelatihan semuanya itu kondusif, controllable. Contohnya apa controllable? Kalau lagi latihan pemadam kebakaran, biasanya apinya pun udah terukur, udah tahu menjalarnya seberapa luas, udah tahu, namanya juga pelatihan. Jarak ngambil airnya di mana, udah tahu, controllable, pelatihan. Tapi kalau di dunia kenyataan, kebakaran itu uncontrollable, besarnya api kita nggak tahu, jarak antara tempat ngambil air kita nggak tahu. Maka kalau gagal orang ikut latihan pemadaman kebakaran, nanti pas kebakaran beneran, dia tidak akan mampu menghadapi kebakaran yang sesungguhnya. Orang yang main-main latihan militer pas perang beneran, dia pasti gagal. Orang yang main-main latihan di Ramadan ini, nanti pas menghadapi kenyataan di luar Ramadan, pasti dia akan kalah dengan hawa nafsunya. Maka Ramadan itu walaupun lapar, alhamdulillah di kulkas ada makanan, Pak. Haus, di kulkas ada makanan. Setan pun dibelenggu kalau Ramadan, namanya juga latihan. Warung-warung pun tutup. Walaupun boleh masih beli ditutup gitu, pakai gordeng. Ada tulisannya kaki sapi. Sapinya belum datang, kakinya udah kelihatan. Ya kan, kaki sapi, warung sop kaki sapi. Tutup, Bu. Belum buka, ya. Belum datang soalnya kaki sapinya, kaki orangnya udah kelihatan di bawah. Kondusif. Makanya di bulan Ramadan itu orang gampang puasa. Mana yang lebih gampang puasa, Bu? Puasa Senin Kemis atau puasa Ramadan? Mana yang lebih berat? Puasa Ramadan atau puasa Senin Kemis? Lebih berat puasa Senin Kemis kan? Ramadan meskipun 30 hari ringan, Pak. Setan dibelenggu. Semua orang melakukan. Semua orang jangankan sholat wajib ke masjid, sholat sunnah aja ke masjid. Saking kondusifnya, Pak. Nih yang di sini nih kalau pergi ke Mekah nih, belum azan udah di masjid. Kenapa? Kondusif, arusnya arus kebaikan. Maka kalau kita ingin kokoh, kuat, sabar menghadapi 11 bulan setelah Ramadan, kuncinya ada di kesuksesan kita di bulan Ramadan ini. Jadi sukses Ramadan ini bukan opsional ya. Aduh yang penting saya puasa. Bukan. Harus kita pastikan bahwa kita harus sukses ibadah Ramadan. Kenapa? Dampaknya 11 bulan yang akan datang. Jamaah sekalian, ini alasannya mengapa kita perlu membahas kiat-kiatnya. Suatu hari Nabi naik mimbar. Tangga yang pertama Nabi bilang amin. Nggak ada yang doa tuh, Nabi bilang amin. Tangga yang kedua Nabi bilang amin lagi. Tangga yang ketiga Nabi bilang amin. Sahabat heran, nggak ada angin, nggak ada hujan, Nabi bilang amin. Bertanyalah sahabat ini, ya Rasulullah, mengapa engkau mengaminkan sesuatu yang tak ada doanya? Kata Nabi, barusan datang Jibril berdoa, lalu aku aminkan doa Jibril itu. Doa siapa, Bu? Jibril yang mengaminkan Nabi Muhammad. Kalau yang doa saya yang mengaminkan ibu mungkin ragu lah makbul apa enggak kan gitu. Kalau Jibril yang doa, Nabi yang mengaminkan, kayaknya mustahil ya, tidak dikabulkan. Apa salah satu doanya Jibril? Kata Jibril, celaka
mudah-mudahan celaka orang yang ketemu Ramadan, keluar dari Ramadan tidak diampuni dosanya, cuma lapar haus doang. Itu doanya Jibril. Amin, kata Nabi Muhammad. Celaka orang yang masih punya orang tua, tapi orang tuanya itu tidak menjadi sebab dia masuk surga, kata Jibril. Amin, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, celaka orang yang disebut namaku, nama Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad, kata Jibril, lalu dia tidak bersolawat kepadanya, kata Nabi Muhammad. Amin. Ini ada dalam hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berarti kalau tidak sukses Ramadan, kena doanya siapa? Jibril. Jadi nggak bisa kita merasa nggak kehilangan apa-apa kalau nggak sukses Ramadan itu. Dan hadis ini jarang disampaikan. Rata-rata Ustadz kalau ceramah, keutamaan bulan Ramadan, pahala, dapat ini, dapat ini. Tapi ancaman ini nggak jarang yang disebutkan. Kamu nggak sungguh-sungguh Ramadan, kamu kena doanya Jibril loh yang diamankan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya banyak orang yang habis Ramadan celaka. Kenapa? Karena doanya Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ya, jadi pastikan kita Ramadan sukses. Jadi Ramadan itu punya goal, Pak. Ada goalnya, la'allakum tattaqun, takwa. Coba apa yang didapat kalau ibu takwa? Semua yang kita inginkan ada pada takwa loh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, surat At-Talaq. Siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar dalam semua permasalahannya. Allah yang ngasih, bukan kecerdasan kita. Banyak rumah tangga hancur, justru mereka punya duit banyak, pada pintar-pintar. Kenapa? Karena kehidupan ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan kecerdasan kita nggak seberapa itu. Hanya dengan takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari arah yang nggak bisa diduga-duga. Jumlahnya nggak diduga, kapan waktunya nggak diduga. Kenapa? Karena ini bukan pakai otak manusia datangnya, tapi pakai takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, diberikan urusannya jadi mudah. Takwa. Wa may yattaqillaha yu'zib ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan pahala yang sangat besar dalam ibadahnya. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu takwa, kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Subhanallah. Hidup ini pilihan, kalau salah pilih hancur. Kalau takwa, kamu gak akan salah pilih. Aku berikan furqan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau penduduk negeri beriman dan bertakwa, aku bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Berkah. Berkah itu tentara Allah. Kalau nempel sama yang sedikit jadi cukup. Kalau nempel kepada yang banyak ini jadi manfaat. Kalau nempel kepada keluarga ini sakinah mawaddah warahmah. Kalau nempel sama anak ini jadi solihin dan solihat. Berkah yang kita cari. Dan itu ada di satu kata, apa itu? Takwa. Target Ramadan takwa. Wah, berarti semuanya ada pada Ramadan ya. Saya ingin rezeki saya banyak. Oh, takwa. Saya ingin hidup saya berkah. Oh, takwa. Saya ingin urusan saya mudah. Takwa. Di mana dapetin takwa? Di Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan itu dalam bahasanya Al-Qur'an ayyaman ma'dudat. Ayyaman itu jamak dari kata yaum, yaum hari. Ayyaman beberapa hari, ma'dudat yang bisa dihitung. Ini salah satu tips yang pertama.
Yang pertama tadi ketahuilah bahwa yang kita inginkan ada di takwa, dan takwa itu diraih di bulan Ramadan. Yang kedua, meraih takwa tadi yang hasilnya sangat luar biasa, itu nggak lama. Nggak lama. Al-Quran tidak menyebut Ramadan itu sebulan. Walaupun puasa kita berapa hari? Sebulan. Tapi Al-Quran menyebut Ramadan itu beberapa hari. Ujung-ujungnya juga sebulan, tapi Al-Quran tidak menggunakan kata sebulan, Pak. Karena kalau Al-Quran bilang begini, diwajibkan berpuasa sebulan, rasanya ringan atau berat? Berat. Diwajibkan berpuasa sebulan, oh waktunya banyak. Itu yang akan ada di pikiran kita. Tapi Al-Quran mengatakan diwajibkan puasa beberapa hari saja. Tuh, pilihan diksinya itu membuat kita, oh Ramadan cuma beberapa hari ya. Itu membuat kita ringan. Oh Ramadan itu diwajibkan ayyaman ma'dudat. Itu ayat 184 Al-Baqarah. Ayyaman ma'dudat. Oh beberapa hari. Oh Ramadan ini cepat sekali ya perginya. Tuh. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Hari ke-1 Ramadan telah berlalu. Di TV sudah ada iklan 28 hari lagi Ramadan, Lebaran. Iya. Ini usia kita ini jamaah sekalian. Kata Nabi, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqallahum man yajuzu dzalik. Umur umatku itu kata Nabi antara 60 sampai 70. Jarang yang bisa melampaui itu. Jadi usia kita ini sangat sebentar, sekejap, bayangan sekejap. Kalau dibandingkan dengan alam barzah, ada orang yang udah ratusan tahun di alam barzah nunggu kiamat. Kalau dibandingkan dengan padang mahsyar, satu harinya 50.000 tahun. Kalau dibandingkan dengan ujung kehadiran kita surga dan neraka, itu abadi. Di dunia ini jamaah sekalian sebentar. Makanya Al-Quran ketika berbicara tentang waktu di dunia ini, itu seringkali membahasnya dengan bahasa seperti hujan yang turun ke bumi, lalu tumbuh-tumbuhan. Setelah itu tumbuhan itu mengering. Lalu kemudian ditiup angin itu daun-daun yang sudah mengering tadi. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardh fa asbaha hashiman tadhruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Surat Al-Kahfi. Dan berikanlah perumpamaan kehidupan kita di dunia ini seperti air yang diturunkan ke bumi. Lalu tumbuhlah tumbuhan. Gak lama tumbuhan ini sudah, daunnya sudah kering. Lalu diombang-ambingkan oleh angin. Cepat sekali. Dalam ayat yang lain disebutkan seperti bunga mawar. Bunga mawar enak dipandang, harum, lalu tak lama kemudian bunga mawar ini akan apa? Akan layu. Bahkan di dalam surat Al-Hadid disebutkan kita itu seperti tumbuhan nanti yang daunnya menguning. Nah kira-kira ini usia-usia begini daunnya lagi segar-segarnya atau sudah menguning? Cuma kita itu lalai bahwa kita ini di dunia ini sebentar, lalai. Lalai oleh apa? Lalai oleh kesibukan mengumpulkan harta. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Sibuk mengumpulkan harta sehingga merasa harta ini akan membuat dia panjang umurnya. Oh, kalau asetnya banyak, panjang umur.
Kalau duitnya banyak, panjang umur. Lalai bahwa dunia ini cuma sebentar. Kita dilalaikan oleh kesehatan, seolah-olah kalau yang sehat ini masih lama. Gak ada kaitannya jamaah sekalian, umur itu dengan sehat gak ada kaitannya. Semua yang akan mati itu sebentar. Saya yakin betul yang di sini ini 50 tahun lagi udah gak ada nih. Dan ketika hari kiamat nanti, semua orang akan sadar ternyata dunia ini singkat sekali. Dalam surat An-Nazi'at, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha, innama anta mundiru man yakhshaha, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika terjadi hari kiamat, semua manusia menyadari bahwa mereka hidup di dunia ini cuma waktu pagi dan sore saja. Tanya kepada yang sepuh-sepuh ini, kira-kira waktu yang sudah dilewati rasanya cepat atau lambat? Kemarin saya ngisi ceramah, ada kakek, ada cucu. Kakeknya sudah 80 tahun. Kek, waktu yang sudah dilewati cepat enggak? Cepat banget Pak Ustadz. Di bawahnya ada cucunya. Nah, waktu yang sudah dilewati cepat atau enggak? Cepat, sama ternyata. Ini udah tahun 2025. Tahun 2025 itu sudah mau bulan Maret. Baru kemarin Januari. Orang-orang yang di neraka ditanya, "Kam labithtum fil ardi adada sinin?" Berapa lama kamu dulu di muka bumi hidup? Di neraka ditanya ahli neraka. Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Kami di dunia itu rasanya sehari atau setengah hari saja. Jadi dunia ini sangat singkat, usia kita jauh lebih singkat, yang tersisa dari usia kita jauh lebih singkat. Nah, kalau kita tahu ini singkat, apa sikap kita? Tinggalkan yang tidak penting, lakukan yang penting. Kan tragedi kehidupan dunia ini adalah orang nggak tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Akhirnya apa? Semuanya jadi penting. Kalau semuanya jadi penting, berarti nggak ada yang penting. Apa yang penting? Yang penting itu yang selaras dengan tujuan kita. Apa tujuan kita? Surga. Berarti segala hal yang ada kaitannya dengan surga penting. Yang nggak ada hubungannya dengan surga nggak penting. Tahajud itu ada nggak hubungannya dengan surga? Penting. Main gadget aja, buka-buka sosmed, ada kaitannya dengan surga? Nggak penting. Sesuatu yang penting akan kita lakukan, yang tidak penting kita tidak lakukan. Berarti kalau kita nggak tahajud, nggak baca Quran, itu artinya bagi kita itu nggak penting. Nah, karena waktu kita sempit ini jamaah sekalian, yang akan kita lakukan yang penting-penting saja. Nggak cukup waktu kita untuk melakukan segala-galanya. Karena waktu kita terbatas ini, kita akan mengambil kesempatan. Rampaslah 5 sebelum 5. Apa itu? Demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Terus melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. La 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 la. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, terus muda sebelum tua,
lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Terus hidup sebelum mati. Rampas. Kenapa? Kalau nggak dirampas, kita yang dirampas. Kita ini dirampas oleh waktu. Tenaga kita dirampas oleh waktu. Melemah, melambat, melelet, melemas. Ini merampas, waktu ini merampas kita sudah. Waktu itu bekerja pada kita. Karena dia memotong usia kita. Dia merapuhkan bangunan kehidupan kita. Itu waktu begitu. Kalau kita sadar, waktu kita nggak banyak lagi. Ini rata-rata nggak serius Ramadan, merasa waktunya masih banyak. Yang merasa waktu masih banyak, itulah yang banyak menunda. Orang kalau ke bandara nggak mau nunda-nunda. Kenapa? Waktu saya mepet. Padahal ke bandara tuh ada jamnya. Nah kita mati ini nggak ada jamnya. Kalau kerja di kantor ada kontraknya berapa tahun. Kalau kontrak kita di dunia ini nggak tahu kita kapannya, misteri. Justru keindahannya karena dia misteri itu. Kenapa? Dengan tidak tahu kita senantiasa siap kapanpun Allah memanggil kita. Jadi tips yang pertama tadi adalah semua yang kita inginkan ada di Ramadan ini. Kalau kita berhasil takwa, dunia akhirat kita mudah. Yang kedua, Ramadan itu waktunya singkat sekali. Semakin ujung bulan Syaban ini kayaknya makin cepat. Bener nggak? Baru kemarin Nisfu Syaban. Hari ini tanggal berapa coba? 17 kan? Sudah 17. Baru kemarin Nisfu Syaban. Ramadan itu cepat berlalu dan usia kita pun cepat berlalu. Maka ambil momentum. Sama juga Ramadan, hidup di dunia ini sebentar. Jangan rusak dengan keributan sama keluarga kita. Maafin keluarga kita. Dunia ini sebentar. Maka maafkan orang-orang yang sudah menyakiti kita. Dunia ini sebentar. Maka ridholah, sabarlah dengan kesulitan hidup di dunia ini. Dunia ini cuma sebentar. Dunia ini sebentar, tidak patut kita nangis karena dunia. Orang sebentar kok ditangisi. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yang kedua, tips sukses Ramadan adalah masukilah Ramadan dengan senantiasa minta tolong kepada Allah agar Allah menolong kita ibadah. Di Al-Fatihah itu jelas ayatnya, iyyaka na'budu kan ibadah, wa iyyaka nasta'in kan minta tolong. Kenapa ibadah lalu disebut minta tolong? Kamu nggak akan bisa ibadah kalau nggak diberi tolong oleh Allah. Karena ibadah ini bukan soal otak. Banyak loh orang-orang yang lebih pintar agamanya dari kita di komplek ini. Kalau bicara dalil, jago banget dia. Tapi nggak pernah nongol tuh di masjid. Itu bukan soal otak. Ada profesor loh, doktor, kiai haji, tahu dalil, tapi membela itu yang ngapling laut itu di Serang tuh ada. Ada kan? Itu bukan soal otak kalau ketaatan kebaikan itu. Bukan juga soal otot. Nih saya lihat nih minoritas anak mudanya nih. Ototnya sih kuat. Tapi ke masjid nggak kuat. Ibadah itu soal taufik.
Taufik itu artinya apa? Bantuan dan pertolongan Allah. Waktu dipanggil hayya 'alas shalah kita bilang apa? La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, enggak akan aku bisa kecuali kau tolong ya Allah. Nah, maka jamaah sekalian, agar ibadah kita banyak, sering-seringlah minta ibadah. Ya Allah, aku berikan aku tilawah ya Allah. Ya Allah, berikan aku tahajud ya Allah. Jangan-jangan ibadah itu enggak ada pada kita karena kita tidak memintanya loh. Kita ini rata-rata minta dunia. Nah, dunia itu belum tentu baik kalau dikasih ke kita. Tapi kalau ibadah itu pasti baik. Mustahil Allah tidak memberikan sesuatu yang kita minta dan yang kita minta itu baik bagi kita. Maka doa yang diajarkan Nabi kepada Muaz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doanya ini, ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa bisa berzikir, bisa bersyukur. Tolonglah aku untuk bisa ibadah terbaik kepadamu. Ini doanya, minta tolongnya untuk ibadah. Karena ibadah itu nggak ada jaminan. Kalau rezeki dijamin, kita ini minta sesuatu yang dijamin, heran. Itu orang kafir tuh nggak beriman sama Allah dikasih rezeki lebih banyak dari kita. Itu ateis yang nggak bertuhan pun dikasih tuh. Ngapain kita minta sesuatu yang diberi tanpa harus kita minta? Tapi mintalah. Kan pernah ada Sa'ad bin Rabi itu. Sa'ad bin Rabi atau siapa, anak muda yang menjadi pelayan Nabi, umurnya belasan tahun. Nabi ingin membalas pelayanannya ini, lalu bilang Nabi kepada anak muda ini, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu padaku, aku akan beri. Anak muda belasan tahun, Nabi bilang, mintalah, saya beri. Mungkin kalau anak kita bilang begitu dia minta gadget, minta motor gede. Kata Rabi'ah ini, ya Rasulullah, biarkan aku berpikir sebentar. Lalu Nabi memberikan waktu. Setelah itu ketemu lagi, Nabi tanya lagi, apa yang kau minta wahai Rabi'ah? Kata Rabi'ah ini, ya Rasulullah, aku meminta bisa mendampingimu di surga kelak. Kaget Nabi. Apa yang membuat kau meminta itu wahai Rabi'ah? Kata Rabi'ah ini, ya Rasulullah, aku berpikir kalau dunia ini sudah dijamin, sudah ada takarannya saya berapa dunia itu. Tapi untuk di surga aku nggak ada jaminan, sementara engkau udah dijamin masuk surga. Dan surgamu tingkat tinggi. Maka aku pikir itulah yang terbaik yang aku minta. Tuh lihat, minta surga. Kalau surga itu nilainya mahal bagi kita, Ramadan pasti semangat kita. Tapi kalau surga di mata kita itu murah, nggak akan semangat. Ramadan bulan pemburu surga. Jamaah sekalian, yang sudah usia kepala 4 ke atas ini, mau apa lagi minta dunia? Makan udah mulai dikit, bener nggak Bu? Makanannya udah bening-bening semua, sayur bening. Coba mau minta dunia apa coba? Bawa mobil kecepatan dikit, udah ketakutan. Ke mall udah mulai jarang. Buat apa coba minta kalau nggak minta akhirat? Tips yang kedua, setiap malam mintalah kepada Allah ibadah, mintalah kepada Allah ketaatan. Aku minta bisa khatam 3 kali di Ramadan ini ya Allah. Doa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yang ketiga,
Bertaubatlah dan beristighfarlah dari dosa-dosa. Karena dulu dalam banyak kitab disebutkan ada seorang tanya kepada ulama, kenapa ya aku susah sekali sholat malam? Rata-rata ulama jawabannya, karena engkau banyak dosa di siang hari, maka engkau tidak bisa bangun malam. Bahkan Fudail bin Iyad, seorang ulama berkata, aku tidak bisa sholat malam selama setahun gara-gara satu dosa yang kulakukan. Karena yang masih menikmati dosa tidak akan menikmati ibadah. Nggak ketemu tuh nikmat ibadah dengan nikmat dosa. Yang bisa menikmati ibadah itu biasanya nggak lagi nikmat dosa itu. Karena yang membuat ibadah itu berat bukan ibadahnya. Saya pernah ngitung ya, satu juz sehari, dalam satu juz itu kalau kita baca, kalau bacaannya belum begitu lancar, itu paling lama 1 jam. Kalau belum lancar. Kalau model kayak imam kita tadi bacanya itu lama tuh 30 menit. Itu udah paling lama. Kalau saya 20 menit. Saya 20 menit, Bu. Satu juz itu 20 menit. Udah saya hitung itu. Artinya rata-rata kita bisa 1 juz setiap hari. Masih sisa waktu 23 jam. 1 jamnya untuk Quran. Tarawih di Indonesia ini sebelum jam 9 malam udah selesai semua. Halo? Udah selesai semua, Pak. Saya keliling masjid, belum jam 9 udah selesai. Berarti apa? Nggak ada yang tarawihnya, mayoritas tarawihnya nggak sampai 1 jam. Apalagi kalau nggak ada kultum, lebih cepat lagi. Yang bikin lama kan kultum, kuliah terserah antum. Kultum kuliah 70 menit. Tarawehnya sebentar. Mau yang rakaatnya 11, mau yang di atasnya tetap saja sama. Tidak ada yang panjang. Udah gitu di Indonesia ini paling enak puasanya. Cepet. Coba kita di negara lain. Siang harinya bisa lama sekali siang harinya. Jadi kalau kita nggak kuat ibadah itu bukan karena ibadahnya berat. Lebih berat pergi ke kantor daripada ibadah itu. Ibadah sholat, ibadah tilawah. Nggak ada yang keringetan ibadah kita. Tapi kenapa berat? Jawabannya banyak dosa. Udah gitu aja udah. Kalau mau ngetes banyak dosa, buka Quran. Kalau buka Quran, matanya udah 5 watt. Pasti banyak dosa itu. Coba lihat kalau khutbah Jumat nih, rahasia bapak-bapak nih. Baru duduk udah ngantuk, apalagi itu kalau bukan dosa. Pas imam bilang Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, seger dia. Jadi kalau kita rujuk kepada ulama-ulama, beratnya ibadah itu karena dosa-dosa, bukan karena ibadah itu berat. Kalau karena sibuk, siapa yang gak sibuk? Kalau karena malas, siapa yang gak malas? Sebenarnya di belakang itu semua bukan karena malas, bukan karena sibuk, tapi karena banyak dosa. Udah. Maka masukilah Ramadan juga dengan banyak istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Yang tadi doa minta ibadah, ini zikirnya istighfar dan bertaubat kepada Allah. Yang terakhir, masukilah Ramadan itu dengan mindset perlombaan. Dalam Al-Quran, kebaikan-kebaikan itu digunakan dengan kata berlomba. Fastabiqul khairat, sabiqu ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah untuk meraih ampunan dan surga. Kalau untuk surga, untuk akhirat, agama kita menggunakan kata bersegera berlomba. Kalau untuk dunia, agama kita ini menyuruh apa? Berjalanlah. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih.
Berjalanlah di muka bumi ini dan makanlah rezeki. Berjalan. Dunia berjalan. Surga minimal segera. Di atasnya apa? Berlomba. Beda bersegera dengan berlomba. Yang bersegera belum tentu berlomba. Yang berlomba pasti bersegera. Orang yang lomba targetnya mengalahkan orang lain. Makanya para ulama mengatakan, jika ada yang mengalahkanmu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Jika ada yang mengajakmu lomba dalam urusan dunia, jangan mau. Tapi kalau ada yang ngajak lomba dalam urusan akhirat, maka responlah itu, ayo kita lomba. Nah, orang yang berlomba nggak mungkin nggak pemanasan. Siapapun atlet papan atas kalau mau lomba pemanasan. Karena kalau nggak pemanasan kram. Ramadan bulan lomba, maka di hari-hari ini orang udah pemanasan. Di Syaban ini udah mulai rajin puasa. Di Syaban ini udah rajin tilawah. Syaban ini sudah sholat malam. Masuk Ramadan, dia sudah ringan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kita lemes karena nggak ada mindset berlomba. Lemes. Orang yang lomba nggak ada yang lemes, Pak. Betul nggak? Orang kalau lomba lemes. Orang berlomba pasti dia akan seger, dia akan semangat, dia betul-betul menghitung waktu. Maka masukilah Ramadan ini dengan semangat perlombaan. Karena hanya surga itu yang pantas dilombakan. Dunia ini nggak pantas dilombakan. Lomba dunia ini ibarat lomba balap, mobil balap, motor balap, sepeda ontel, becak, ikut lomba. Startnya sudah ditetapkan, garis finishnya sudah ditetapkan. Lalu ditiup peluit. Maka semua kendaraan tadi, dari mobil balap, motor balap, becak, sepeda ontel, itu kemudian memacu kecepatan mereka. Sampai duluan apa? Mobil balap. Sampai garis finish. Motor balap nomor 2. Becak, sepeda ontel nomor 3, becak nomor 4. Tapi pertanyaannya, garis finishnya sama nggak? Sama nggak garis finishnya? Sama. Pantas disebut lomba nggak nih? Hah? Enggak. Kenapa? Enggak seimbang. Jadi kalau kita berlomba untuk urusan dunia ini nggak pantas, nggak seimbang, Pak. Ada orang yang lahir dari orang tua yang sudah kaya. Ada orang yang cacat waktu lahir. Berlomba itu dunia ini nggak pantas disebut perlombaan. Apalagi garis finishnya sama. Apa itu? Mati. Yang kaya mati. Yang miskin mati. Pak Mulyono mati. Pak Prabowo mati. Pak Ustadz belakangan nyebutnya kita. Jadi kalau ujungnya sama-sama mati, buat apa dilombain? Sama. Tapi kalau satunya surga, satunya neraka, nah ini yang harus dilombakan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari benar-benar kita sambut Ramadan ini dengan sebuah antusiasme. Mari kita betul-betul menjadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir bagi kita semuanya. Ini yang saya bisa sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, silakan. Sekalian, ya sana. Mana? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
Ya. Hmm. Hmm. Wahai orang-orang yang jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan hukum kemampuan yang hak dan yang Iya. akan menghapus dan mengampuni dosa-dosa. Allah memiliki karunia yang besar. Apa itu bisa memberikan jalan keluar yang baik, Iya. memberikan kebaikan pada Betul. kita bertanya, apa itu takwa itu? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takwa secara sederhana adalah ketika Allah senantiasa menemukan kita dalam perintahnya. Pokoknya ada perintah Allah, ada kita di situ. Ketika Allah kehilangan kita dalam larangannya, Allah senantiasa mendapati kita dalam perintahnya. Oh, ada Dia. Tahajud ada perintahnya, ada Dia. Dan Allah kehilangan kita pada larangannya. Di larangan gak pernah ada kita di situ. Dalam bahasa yang lain, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itulah takwa dalam artian yang sederhana. Tapi kalau Bapak mau takwa yang lebih detail, maka Al-Quran mendetailkan seperti apa takwa itu. Contohnya di surat Ali Imran ayat 133 sampai seterusnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga itu dijanjikan untuk orang bertakwa. Ayat 133-nya. Ayat berikutnya merinci seperti apa orang bertakwa itu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan terus ke bawah itu masih bicara tentang kriteria sifat-sifat takwa itu, yaitu orang yang berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wal kadhiminal ghaidha, mampu mengendalikan marah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Dia berbuat ihsan. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kalau mau lagi detail lagi, nanti bisa buka surat Al-Baqarah ayat 177. Di ujung ayat 177 itu Allah menyebutkan mereka itulah orang yang bertakwa. Di ujungnya. Berarti sebelum ujung ini itulah takwa. Kan di ujung ayat 177 itu closingnya, mereka itulah orang bertakwa. Berarti yang disebutkan sebelumnya adalah ciri-ciri orang bertakwa. Mari kita lihat. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab-kitab, nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta, memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, menunaikan zakat, menepati janji bila berjanji, sabar dalam kesempitan, penderitaan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, baru mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau seluruh sifat baik itu mau diringkas dengan satu kata, takwa. Kalau sifat buruk mau diringkas dengan satu kata, fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah tentu karena takwa ini sifat-sifatnya banyak, maka kita list dari sekian sifat-sifat takwa itu sudah berapa yang kita dapatkan, list. Nah itu Pak detailnya. Jadi Quran itu dijelaskan sifat-sifat takwa sedetail itu. Bahkan di surah Al-Baqarah juga begitu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil
Tuh habis itu bicara tentang siapa orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muttaqun. Itu detailnya. Wallahu a'lam bissawab.